Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bersama Kacu di bimbingan belajar Quantum Research. Oke, jadi kali ini Kacu akan melanjutkan video part yang ketiga, yaitu tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Jadi 2 video sebelumnya kita sudah bahas apa itu pola bilangan. Video yang kedua kita sudah bahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kali ini kita akan bahas bab atau bagian yang terakhir, yaitu tentang deret. Nah, sebelum kita mulai belajar kali ini, seperti biasa, cuci tangan kalian sampai bersih. Kemudian siapkan alat tulisnya. Jadi biar nggak ketinggalan, jadi nanti kalian bisa catat apa-apa saja yang penting. Oke? Oke, kalau gitu, kalau sudah siap, kita bisa langsung mulai. Nah, jadi kali ini di matematika kelas 8, bab kali ini kita akan bahas tentang deret, dimana deret nanti ada 2. Nih, ada deret aritmatika dan ada deret geometri. Oke, nah ini. Jadi deret bilangan tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama deret aritmatika dan yang kedua deret geometri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari deret aritmatika. Nah, kita mulai aja dulu dari contoh. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau di pertemuan sebelumnya, kalau ada suatu barisan antara angka satu dengan angka lain dipisahkan dengan tanda koma pemisahnya 3, 5, 7, 9, 11 itu disebut sebagai barisan aritmatika. Catatannya jika bedanya sama. Nah, untuk mencari barisan aritmatika itu disebut sebagai UN. Nah, sedangkan kalau deret aritmatika, penandanya yang memisahkan antara angka satu dengan angka yang lainnya itu menggunakan tanda plus atau penjumlahan. Contohnya kalau di soal ini kita sandingkan dengan contoh yang di atas ya. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pembeda antara barisan aritmatika dengan deret aritmatika yaitu tandanya. Kalau barisan itu dipisahkan oleh koma, kalau deret dipisahkan oleh jumlah atau plus. Itu satu. Kemudian yang membedakan yang kedua, kalau barisan aritmatika itu biasanya mencari UN, suku ke N. Nah, sedangkan kalau deret yang dicari adalah SN, jumlah suku ke N. Nah, Kacu tulis dulu. Jadi kalau misalkan UN, ini kita mencari suku ke N. Nah,
Kalau SN kita mencari, bentar, kacu hapus, bukan J tapi C. Mencari jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N-nya berapa? Nah, jadi beda ya. S itu sebenarnya dari kata sum atau sum, jumlah. Dah, itu bedanya. Jadi kalian harus tahu dulu, ini soalnya nanyain jumlah atau nanyain suku ke berapa. Nah, itu harus paham ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika yang dijumlahkan. Nah, di notasinya dalam bentuk SN gitu. Bisa ya bedanya ya antara barisan dengan deret. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal dari deret aritmatika, misalkan ada 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu 3 itu kan U1, 5 itu U2, 7 U3, 9 itu adalah U4 dan 11 adalah U5. Nah, itu materi sebelumnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Berapakah jumlah suku pertama S1? S1 adalah jumlah suku pertama. Berarti kalau S1 adalah ya nilai U1-nya. Berapa nilainya? 3. Kalau S2 Kak? S2 adalah jumlah 2 suku pertama. Suku pertamanya ada berapa aja sih? 2 suku pertama, 3 dan 5. Maka S2 adalah U1 ditambah U2 sama dengan 3 ditambah 5 nilainya 8. Kalau S3 itu berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Arti dari S3 adalah jumlah 3 suku pertama. Suku pertamanya 3, suku keduanya 5, suku ketiganya 7. Berarti 3 ditambah 5 ditambah 7 nilainya 15. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai S10? Nah, kalau ditanya berapakah nilai S10, ya kita jumlahin aja. Berarti selanjutnya ada berapa nih? Saya tulis di sini deh. Ini aku hapus dulu ya, biar yang penting kita udah tahu nih S1, S2, S3 gimana caranya. Nah, berarti kalau yang ditanya S10 berarti kan kita disuruh ngitung U1 ditambah U2 tambah U3 sampai U10. Maka nilai S10 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tambah 21. Nah, sekarang dijumlahin. Cuma jumlahinnya jangan cara-cara yang biasa aja. Kita bisa lihat ini kan sepasang-sepasang. Kalau 3 sama 21 ditambahin berapa? Berapa? 24, ya enggak? Kalau 5 ditambahin 19 berapa? 24. Kalau 7 ditambah 17 24 Kak. Kalau 9 sama 15 24 juga. Kalau 11 sama 13 24 juga. Nah, sekarang 24-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 24 dikali 5 nilainya berapa? 120. Berarti nilai S10 adalah 120. Gampang? Ngerti? Oke. Sekarang yang ditanya adalah S15. Oke, S15. Ya, kita tulis dulu deh. S15 berarti kan 3 tambah 15. Tambah 15 lagi. Tambah 5 ditambah 7 tambah 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31. Tuh 2 3 4 5. S15 pun sama.
S15 itu berarti 3 ditambah 31 berapa? 34. Nah, karena di sini sama-sama 3, kalau dia bilang 34, kalau kita bagi 2, ini kan 34 nih. Kalau kita bagi misalkan biar rata, maka masing-masingnya dapat 17, ini dapat 17. Ya enggak? 5 sama 29. Ternyata 34 juga. Berarti masing-masing 17 17. 7 sama 27 34. Berarti kalau dibagi 2 ini 17, yang di sini juga 17, ya enggak? 9 sama 25 34. Berarti dibagi 2 dia 17, di sini 17. 11 sama 24 34 bagi 2 17, di sini juga 17. 13 sama 19 13 sama 21 dulu ya. 13 sama 21 berarti 34 bagi 2 17 ditambah 17. 15 sama 19 34. 17 tambah 17 dan sisanya ya 17 ini. Ada berapa 17-nya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti ada 17 dikali 15. Nilainya tadi kita hitung coba. 17 kali 15 35 38. Berarti 255. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saat ujungnya dijumlahkan, ketika kemudian kita bagi 2, ini kan 17 ini kan berasal dari 3 ditambah 31 yang kemudian kita bagi dengan 2. Nah, masing-masing dibagi 2 jadi rata. Banyaknya kan ada 15. Ini juga sebenarnya sama, 24 itu sebenarnya ini karena kan di sepasang nih. Jadi ada 5 pasang. Kalau kita pecah 5 pasang ini totalnya kan ada 10 banyaknya. Berarti ini kalau ujungnya kan 3 nih. Ditambah 21 bagi 2 dikali 10. Nah, lihat ya. Berarti ujung ditambah ujung. Karena S10 ujungnya kan 3, ujung awalnya 3. U1-nya kan 10, U1-nya 3. U10-nya 21. Kita bagi 2 dikali banyak sukunya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 suku. Sedangkan kalau S15 ujung awalnya kan 3, U1-nya tuh. Sedangkan U akhirnya U15-nya bernilai 31 tuh. Dibagi 2, banyak sukunya adalah 15. S15. Sehingga kesimpulannya bahwa kalau untuk mencari Sn, jumlah suku ke N adalah U1, U awal ditambah U akhir. U akhirnya ya berapa terserah. Kalau yang ditanya S15 berarti kan yang ditambah adalah U15 yang U akhirnya. Dibagi 2 dikali N. Nih yang harus kalian pahami, bahwa untuk mencari Sn gitu. Oke. Nah, soal ini pun sama. S10 kan tadi U1-nya kan berarti kan U1 ditambah U10 dibagi 2 dikali 10. U1-nya tadi kan 3. U10-nya 21. Bagi 2 dikali 10. 3 ditambah 21 sama dengan 24. 24 bagi 2 12. 12 kali 10 120. Sama juga dengan S15.
3 ditambah 31 itu 34 dibagi 2 17 kali 15 225. Oke, sampai sini ngerti? Ya. Kalau gitu silakan catat. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Nah, nomor 1. Jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika 3579. Maka yang perlu kita tahu adalah, karena yang ditanya adalah S20, maka kita perlu cari U1-nya berapa? Udah? U20-nya berapa? Nah, U1-nya udah dapet Kak, berapa? 5. U1-nya 3. U20-nya belum, kita cari U20. U20 itu berarti kan kalau yang kemarin itu U1 ditambah 19 beda. Nah, yang kemarin nih kita review lagi nih tentang barisan aritmatika. U1-nya udah tahu 3 ditambah 19, bedanya 3 ke 5 kan bedanya 2. Berarti 3 ditambah 38 sama dengan 41. Maka U20-nya bernilai 41. Sudah? Karena sudah tahu U1 dan U20, maka kita bisa cari S20. S20 sama dengan U1 ditambah U akhir, yaitu U20. Jadi awal ditambah akhir dibagi 2 dikali N. Jadi kayak rata-rata. Bagi 2 nih. N-nya berapa? SN, S20 berarti N-nya 20. U1-nya 3. U20-nya 41 bagi 2 dikali 20. Jadi kalau begini, kalian bisa jumlahkan dulu kemudian dibagi, atau mungkin ada yang bisa dicoret dulu. Ini kan bisa dicoret nih. 2 sama 20 kan jadinya 10. Kemudian 3 ditambah 41, 44. 44 kali 10, udah dapat 440. Jawabannya yang C. Arti ya. Contoh nomor 1. Nomor 2. Suatu deret aritmatika diketahui suku ketiga dan suku ketujuh. Oke, kita tulis dulu. Diketahui U3-nya 14, U7-nya 22. Sudah. Yang ditanya adalah S9. Nah, kalau berdasarkan konsep, maka kita harus tahu dulu U1-nya berapa, U9-nya berapa, ya enggak? Nah, ya udah coba dulu kita cari. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih bedanya berapa sih? Kita nggak tahu kan bedanya. Oke, di sini ada U3. Nilainya 14. Di sini ada U7, nilainya 22. Dari 14 ke 22 selisihnya berapa? Selisihnya 8. Dari U3 ke U7 lompatnya berapa? U3, U4, U5, U6, U7. Lompatnya 4 kali. 4 kali beda. Sehingga 8 sama dengan 4 beda. Masing-masing dibagi 4 berarti bedanya sama dengan 2. Bedanya udah dapet nih. Sekarang cari U1. Nah, untuk mencari U3 itu kan U1 ditambah 2 kali loncat, 2 kali beda. U3-nya udah tahu nih, 14 sama dengan nilai U1 ditambah 2. Bedanya kan 2. Berarti 14 sama dengan U1 ditambah 4. Maka nilai U1-nya sama dengan 14 kurang 4. Maka nilai U1 sama dengan 10. Dan kemudian udah dapet nih U1 nih. Sekarang kita nyari U9. Untuk nyari U9 berarti kan U1 ditambah, kalau loncatnya dari U1 menuju ke U9 loncatnya 8 kali beda. Sama dengan U1-nya 10 ditambah 8 kali 2 sama dengan 10 ditambah 16
26. U1 nya udah dapat, U9 nya udah dapat, kita bisa cari S9. Sn sama dengan awal ditambah akhir bagi 2 dikali N. S9 awalnya kan U1, akhirnya kan U9, dibagi 2 dikali 9. U1 10 ditambah 26 dibagi 2 dikali 9. 10 tambah 26 36. 36 dibagi 2 18, berarti 18 dikali 9. Oke, 18 kali 9 berarti 90 ditambah 72 berarti 162. Nah, bisa ya? Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Nah, suku ketiga dan suku ketujuh dari sebuah deret aritmatika berturut-turut adalah 15 dan 27. Sama cara pengerjaannya. Berarti U3 dan U7. U3-nya 15, U7-nya 27. Dari 15 ke 27 itu loncatnya 12. Selisihnya 12. Dari U3 ke U7 loncatnya 4 kali beda. Maka 12 sama dengan 4 beda. Bedanya sama dengan 3. Loncat, setiap loncat bernilai 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah S8. S8 itu berarti kan U1 ditambah U8 bagi 2 kali 8. U1 nya belum dapat Kak, kita cari. U8 nya belum dapat, ya bisa juga dicari. Berarti dimulai dari U3 aja. U3 itu kan U1 ditambah 2 beda, dimana U3 nya 15 sama dengan nilai U1 ditambah 2 dikali 3, karena bedanya 3. 15 sama dengan U1 ditambah 6, maka 15 kurang 6 sama dengan U1. Nilai U1 nya sama dengan 9. Nah, sekarang U7 lagi, karena kita udah tahu nih U7 nya kan 27, bedanya 3, berarti U8 sama dengan 27 tambah 3 sama dengan 30. Dapat. Dah, masukin dah. U1 nya 9 ditambah 30 bagi 2 kali 8. Ini kita coret. Sisa 4 berarti 39 dikali 4. Ini sama aja 40 dikali 4. Boleh. Mana nanti yang lebih gampang? Tuh ya, kita hitung aja lah daripada bingung kan. 39 dikali 4. 9 kali 4 kan 6, 36, 12, 156. 156. Jawabannya yang C, 156, yaitu nilai S8-nya. Lanjut nomor 4. Nah, dalam sebuah pertandingan dua kesebelasan, setiap pemain yang masuk ke lapangan harus menjabat tangan pemain yang datang lebih dahulu. Jumlah jabat tangan yang terjadi, satu tim sepak bola itu kan ada 12 orang. Banyak kan dia? Satu tim ada 11 orang. Kalau 2 tim berarti kan ada 22 orang. Kira-kira berapa banyak mereka salamannya? Tahu nih, kita cek dulu aja lah. Kalau ada 2 orang, kalau ada si A dan si B, salamannya berapa kali? 1 kali. Kalau ada 3 orang, A, B, dan C, salamannya, ya berarti kan A salaman dengan B, A salaman dengan C, berarti kan udah 2 tuh. B salaman dengan A, udah tadi kan A sama B, berarti sama kan? Berarti yang belum B salaman dengan C, maka tambah 1, totalnya 3, berarti kan 2 plus 1. Nah kalau ada 4 orang,
A tambah B tambah C, nggak usah pakai tambah C dan D. A akan bersalaman dengan B. Kita lihat sudut pandang orang A nya dulu. A bersalaman dengan C dan A bersalaman dengan D. Berarti si A salaman 3 kali dong. Ya enggak? Sekarang B. B dengan A sudah. B dengan C dan B dengan D. Berarti dia salaman 2 kali. C dengan A udah. C dengan B juga udah. C dengan D tambah 1. D dengan A udah dari awal. D dengan B juga udah. D dengan C udah tadi. Maka kalau ada 4 orang salaman, maka kemungkinannya 3 tambah 2 tambah 1. Lihat ya polanya ya. Kalau 2 orang doang, A dan B salamannya 1 kali. Kalau ada 3 orang, salamannya 2 tambah 1. Jadi orangnya dikurangin 1 nanti tuh. Kalau ada 4 orang, dia salaman 3, 2, 1. Berarti kalau ada A, B, C, D, E. Ini 5 orang nih. Lihat ya polanya ya. Berarti 4, 3, 2, 1. Berarti kalau 6 orang 5, 4, 3, 2, 1. Nah sekarang kalau ada 22 orang, berarti sama dengan 21 ditambah 20 ditambah 19 ditambah titik sampai 1 orang dong. Kayak tadi polanya nih. Nah 21 itu adalah U1. 1 orang adalah U21. Kebalikannya kan. U1. Jadi nilainya dia mundur nih, berkurang gitu. Selisihnya 1, berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Nah, berarti kita sama aja sedang mencari banyaknya orang yang berjabat tangan. Berarti kan karena ada 21 suku, berarti kita sedang mencari S21. Ini U1, ini U21. Totalnya kan ada 21 suku. Ya enggak? Oke. Berarti kalau kita cari S21, maka U1 ditambah U21 dibagi 2 kali 21 sama dengan U1-nya kan 21 ditambah 1 dibagi 2 dikali 21. 21 kali 1 21 ditambah 1 22 dibagi 2 11. Maka 11 dikali 21. Nah, kalau ada angka yang kembar kita taruh di bawah. 21 dikali 11. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Tinggal ngulang. Maka 1 3 2 231. Oke. Silahkan dicek, diulang-ulang lagi ya. Sampai sini ngerti ya. Sampai contoh soal yang nomor 4. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang deret aritmatika. Sekarang kita akan masuk ke deret geometri. Nah, hampir sama bahwa pemahamannya kalau misalkan barisan geometri pemisahnya adalah koma, sedangkan kalau deret geometri pemisahnya adalah jumlah atau tambah. Nah, kalau di barisan itu antara angka satu dengan angka yang lain itu ada selisih atau beda. Sedangkan kalau misalkan geometri adalah rasio, dikali berapa, dikali 2, dikali 1, dikali setengah, atau dikali minus 3, minus 2, minus 1. Intinya dia dalam bentuk perkalian dikali berapa. Nah, bahwa kalau misalkan deret selalu kita bicara tentang SN, suku ke N. Nah, oke. Langsung ke contoh soal. 2, 4, 6, 8. Oke. Kalau kita mencari S1 itu kan 2. S1 itu adalah jumlah suku pertama, maka nilai isi U1 yaitu 2. Kalau S2 berarti kan jumlah 2 suku pertama. U1 ditambah U2. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Berapa nilai S7? Nah, ya kita tambahin aja. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah berapa dulu nih? Kita harus tahu dulu. R-nya berapa sih? 2 ke 4? 2 kalinya kan? Berarti 16 kali 2. 32 ditambah kali 2. 64. 1, 2, 3, 4, 6. Tambah satu lagi. 64 kali 2, 128. Nah, maka kita bisa cari nih S7. Nah, untuk mencari S7, ini polanya tidak sama dengan mencari deret aritmatika. Kalau misalkan deret geometri, jumlahin aja manual. 2 tambah 4 kak, iya nggak apa-apa. Tapi triknya jangan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Cari saat dijumlahkan dia akan bernilai 0 belakangnya satuannya. Contoh, ini kan 128. Dia akan bernilai 0 di bagian satuannya kalau ditambah dengan 32. Nah, 128 ditambah 32 0. 6 kan 160. Enak, belakangnya 0. Terus 16 sama 64. 16 sama 64. 16 tambah 64. 6 tambah 4 0. 1 tambah 6 7 tambah 1 jadi 80. Dah. Ini dah 10 tambah 1 tambah 4 jadinya 14. Sehingga S7 sama dengan 160 ditambah 80 ditambah 14. Ini 4, 6 tambah 8 14 tambah 1 15 tambah ini ke sini maka 254 ya. Jadi triknya jangan 2 ditambah 4 6 ditambah 8 14 nggak enak gitu. Tapi kita cari di mana dua angka yang kalau ditambahin itu nanti satuannya jadi 0 belakangnya biar lebih mudah. Kalau belakangnya udah 0 kan gampang hitungnya. Dah ngerti ya? Jadi kalau deret geometri jumlahkan aja manual, itu jauh lebih mudah. Oke, ngerti? Nah, masuk ke contoh soalnya. Nah, nomor 1. Dua suku berikutnya dari barisan 256, 64, 16, 4. Oke, 256, 64, 16, 4. Nah, dua suku selanjutnya. Oke. 16 ke 4 dikali berapa? Kali setengah. 64 ke 16 kali setengah. 256 ke 64 juga pasti sama dikali setengah. Atau 256 bagi 2 lah kira-kira begitu. Oh, 256. Oh iya. Ini bukan 256 nanti ya. Ini nanti Kak Cu harusnya dia bukan 256, ada perbaikan. Ada. Oh, oke. Kak Culang. Ada yang salah. Tenang aja, jangan buru-buru. Nah, aku ulang. Suku pertamanya 256, terus suku keduanya 64, 16 dan 4 ya. Kalau nggak tenang, buru-buru jadi salah. Ulang ya. 16 dibagi berapa biar jadi 4? Dibagi 4. Karena dibagi 4 sama aja dikali 1/4. Nah, ini baru benar. 64 ke 16 kan dibagi 4. Karena dibagi 4 juga sama, pasti dikali 1/4. 256 biar jadi 64 itu kan dibagi 4. Karena dibagi 4 pasti sama, nanti di sini juga dikali 1/4. Nah, artinya dua suku selanjutnya berapa kira-kira Kak? Ya coba aja 4 dikali 1/4. Berapa? 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 1 dikali 1/4. Ya 1/4 Kak. Maka dua suku selanjutnya jawabannya 1 dan 1/4. Oke, itu ya. Itu nomor 1 nih. Contoh soal nomor 2. Jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 1, 2, 4, 8 dan lalala. Oke. Yang ditanya 7 suku pertama berarti kan S7. 1,
ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Ini baru 4 nih. Rasionya berapa? 1 ke 2 berarti kan dikali 2. 2 ke 4 berarti kan dikali 2. Berarti kan R-nya 2. 8 kali 2 16. Kali 2 32. Kali 2 64. Dah. Sekarang kayak tadi, cari biar jumlahnya jadi 0. Maka 16 sama 64. 64 tambah 16 0 80. Terus 8 sama 32 40. Ini 6 tambah 1 berarti 7. Dah, tambahin 7. 8 tambah 4 12, maka nilainya 127. Jadi ya cara buru-buru aja, jumlahin aja manual, gak usah pakai rumus-rumus nanti kita di sini. Nah, contoh selanjutnya, contoh soal nomor 3. Nah, suku ketiga, oke, suku 1, kedua, ketiga. Ini suku ketiga nih, dia nilainya 12, keempat, kelima, keenam. Ini U6 nih, nilainya 96. Yang ditanya adalah 7 ke 8. Ini U7, ini U5, U4, U3, U1. U2 sorry ini ya. Nah, sekarang kita belum tahu rasionya berapa. Jadi di pertemuan sebelumnya kita pakai coba aja dulu. Kan kalau 12 kali 1, 12. Kali 1, 12. 12 saja terus. Karena dikali 1. Naik. Berarti jangan dikali 1. Coba kali 2. 12 kita kali dengan 2. 24. 24 kali 2. 48. 48 kali 2. 96. Cocok. Berarti rasionya, rasio atau R-nya adalah 2. Nah, berarti 96 kali 2 192. Kali 2 lagi. Berarti 483. 384. Nah, Kak, kalau yang ke belakang Kak, ya kira-kira aja dulu. Sesuatu yang dikali 2 sama dengan 12. Sesuatu kalau dikali 2 sama dengan 12. Berarti sesuatu ini bernilai 6 kali 2, 12. Sesuatu yang kalau dikali bernilai 6. Sesuatu yang kalau dikali 2 bernilai 6. Berapa? 3. 3 kali 2, 6. Nah, udah lengkap nih. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Semuanya udah dapat nih. Maka S8 sama dengan pasang-pasangan lagi ya. Kita bikin 96. Kita tambahin dengan 384. 384 ditambah 96 0. Kasih 1 di sini, 9 tambah 98 480. Kemudian ini 192 sama 48. 192 ditambah 48, 2 tambah 8 0. 1 10 4 240. Dah. Sekarang 6 sama 24. 6 sama 24 jadinya 30. Kalau sini 6 24. 12 sama 5 12 sama 3 jadinya 15. Nah, berapa jadi 5 9 4. Yang ini 0 7 2. Tambahin ya. 2 7 0. 5 9 tambah 7 16, bisa 1 tambah 4 5 765. Gampang, kita tambahin aja semua. Oke. Nah, lanjut soal nomor 4. Nah, ini soal pamungkas nih, soal terakhir. Nah, yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Oke, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. U1-nya 8. Tambah 4. Tambah 2. Tambah 1. Oke. 8 ke 4 dikali berapa? Atau dibagi berapa? Dibagi 2 kan? 8 ke 4 dibagi 2. Sama aja dikali 1/2. Berarti kan rasionya dikali setengah. Ini juga dikali setengah.
ini juga dikali setengah. Setengah dikali 1, hasilnya setengah. Setengah dikali setengah, nah, kalau setengah dikali setengah, atas kali atas kan 1, bawah kali bawah kan 4, berarti setengah kali setengah seperempat. Setengah dikali seperempat, atas kali atas 1, bawah kali bawah 8, ini 1/8. Sudah? Udah, tinggal tambahin aja. Ini kan kita kan udah tahu nih, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 15 ditambah, nah kita hitung yang bawahnya nih, setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8, bikin penyebutnya sama, ada 2, ada 4, ada 8, berarti 8. Nah 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4, 8 bagi 4 2, 2 kali 1 2, 1, dah 7/8. Maka nilainya 15 7/8. Ya, gampang kan? Ya, jadi kita sudah menyelesaikan semua materi tentang pola bilangan, barisan, dan deret untuk materi kelas 8. Dan kakak sangat yakin kalau kalian mau ulang materi ini pasti jadi lebih mudah, dan kakak yakin pasti nilai ulangan harian kalian setidaknya untuk bab pertama ini harusnya bisa dapat 100. Oke? Ingat itu kata kakak, ulang dan ulang, maka kalian akan jadi lebih hebat. Nah, jadi kalau begitu kakak cukup sekian dari Kacu hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?